Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanjan Junior dari kelas 2D Penjas, NPM 19219150. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama ada pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan belajar perilaku motorik atau dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Menurut Smith 1982, belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar motorik ialah pengusahaan keterampilan, tidaklah berarti aspek dominan kognitif diabaikan. Terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Smith 1982 yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama ada belajar sebagai proses. Nah, belajar sebagai proses itu sebuah proses seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa perilaku tertentu, sama halnya dengan belajar keterampilan motorik. Di dalamnya juga terlibat suatu proses yang menyumbang kepada perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari berlatih. Karena itu fokus belajar motorik ialah perubahan yang terjadi pada organisme yang memungkinkannya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebuah berlatih. Nah, yang kedua ada belajar gerak. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar, sama halnya dengan persoalan tersebut. Peningkatan kemampuan fisik dapat menyebabkan peningkatan keterampilan seseorang dalam satu cabang olahraga, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang salah bahwa perubahan itu karena belajar. Jadi jangan takut belajar. Yang ketiga ada belajar gerak. Belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan. Seperti bagaimana informasi sensoris diproses, diorganisasi, dan kemudian diolah langsung dan arena itu. Hanya dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Dan selanjutnya yang keempat ada belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasitas untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Keterampilan tersebut dapat dipahami sebagai suatu perubahan dalam sistem pusat saraf. Tujuan dari latihan tersebut adalah untuk memperkuat atau memantapkan jumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini sering disebut dalam istilah kebiasaan. Selanjutnya yang kelima ada belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif, yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Namun demikian, anggapan ini mengandung persoalan karena apa yang disebut kemajuan atau penyempurnaan tidak terlepas dari persepsi si pengamat. Perubahan perilaku pada seorang bisa jadi dianggap sebagai peningkatan bagi seorang pengamat dan sebagai suatu kemunduran bagi yang lain. Misalnya kita saat latihan atau belajar salto ke belakang terjadi kurang tinggi dan
putranya terlampau banyak sehingga terjatuh terlentang, akibatnya trauma, kesan buruk masa lampau, kegagalan dalam satu kegiatan, atau ketidakberhasilan melakukan satu jenis keterampilan dengan sempurna justru bukan berakibat negatif, tapi mendorong ke arah perubahan yang positif. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bentuk atau konsep belajar gerak. Bentuk atau konsep belajar gerak terbagi menjadi ada 3. Yang pertama ada cognitive stage. Cognitive stage itu merupakan tahap di mana anak didik sedang mendapatkan informasi tentang bentuk keterampilan gerak yang harus dilakukan. Misalnya melalui informasi inilah perencanaan bentuk gerak dibentuk dalam sistem memori. Oleh karena itu, tahap kognisi oleh sebagai ahli berpendapat sebagai tahap perencanaan. Bentuk keterampilan gerak akan segera dapat terbentuk dengan baik dalam memori seseorang apabila proses penyajian informasi yang dilakukan dengan benar dan sederhana. Prinsipnya makin sederhana bentuk keterampilan gerak yang dapat disajikan dengan jelas, akan makin cepat pula terbentuk pola gerak yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua ada associative stage. Associative stage merupakan tahap di mana seseorang sedang merealisasikan pola gerak yang telah terbentuk dalam sistem memorinya. Pada awalnya, realisasi gerak yang dikerjakan dilakukan dengan koordinasi gerak yang rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan keterampilan yang dilakukan masih tampak kaku pada tahap ini. Perlu memberikan perhatian yang proporsional terhadap frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo pengulangan. Frekuensi pengulangan merujuk pada berapa kali seorang melakukan pengulangan gerak, baik yang dihubungkan dengan satuan berapa kali gerak dilakukan dalam satu waktu tertentu, maupun berhubungan dengan jumlah pengulangan belajar yang dilakukan dalam satu minggu. Pengulangan ini dapat memperkuat hubungan antara reseptor dan efektor yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas pola gerak yang terbentuk dalam memori. Nah, yang ketiga ada autonomous stage. Merupakan tahap akhir dari rangkaian proses belajar gerak. Gerakan otomatis merupakan hasil dari latihan yang dilakukan dengan efektif. Gerakan otomatisasi dapat terjadi karena telah terjadinya hubungan yang permanen antara reseptor dan efektor. Gerakan otomatisasi dalam mekanismenya tidak lagi dikoordinasikan oleh sistem saraf pusat, melainkan pada alur singkat pada sistem saraf otonom. Nah, itu bentuk atau konsep belajar gerak yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ranah gerak. Yang ke-1 ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, di sini saya akan menjelaskan ranah kognitif dulu. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, intelektual, atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut pada otak. Nah, selanjutnya yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerima atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga ada ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan imperatif.
Nah, kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Kategori memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan satu tindakan serta memilih apa yang diperlakukan dari apa yang diajarkan. Terus ada kategori mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, merepsi, dan mencampur. Nah, selanjutnya ada pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kategori artikulasi. Nah, di sini kategori artikulasi yaitu merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.